Selalu ada cerita di balik sebuah peristiwa. Pun demikian, ketika akhirnya Pancasila disahkan sebagai dasar negara kita, butuh proses yang panjang untuk bisa sampai ke sana. Di samping juga menegangkan tak berlebihan jika proses pembuatan ideologi negara ini kemudian menjadi salah satu terpenting bagi negara Indonesia. Nama Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu dalam ajarannya Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia yang berasal dari ajaran Buddha. Dalam kitab Tripitaka dua kata, Panca berarti 5, sila berarti dasar. Jadi secara leksikal Pancasila bermakna 5 aturan tingkah laku penting. Dengan kata lain, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada sendi utama dalam Pancasila, di antaranya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan semua ini tercantum pada keempat preambel atau pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Setelah mengalami perubahan pada kandungan dan urutan 5 sila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila, akhirnya menjadi Pancasila yang kita kenal sekarang pada 1 Juni 1945, lalu dikenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Lahirnya Pancasila, semua berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Fumio Koizumi, untuk Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu mendirikan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widioningrat. Dalam pidato pembukaannya kala itu, Dr. Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang terdiri dari 74 orang, 67 orang Indonesia, 7 orang Jepang. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Tanyanya. Sejumlah usulan yang disampaikan oleh para anggota. Muhammad Yamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, ia merumuskan 5 dasar sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dalam pidatonya spontan yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila, dasar-dasar sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan, kesejahteraan sosial, ketuhanan. Nama Pancasila diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu. Sekarang banyak prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan 5 bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi.
Sebelum sidang pertama berakhir, suatu panitia kecil dibentuk untuk tak hanya merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, mengacu pada pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, tetapi juga menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Usulan Soekarno diterima dengan baik oleh semua peserta sidang. Setelah itu, tanggal 1 Juni 1945 pun diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadan, NPM 2084202027. Dari pihak panitia kecil itu terpilih dari 9 orang yang dikenal dengan panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penerapan ialah: rumusan pertama, Piagam Jakarta tanggal 22 Juli 1945. Rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga, Mukadimah Undang-Undang Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1945. Rumusan keempat, Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara tanggal 15 Agustus 1945. Rumusan kelima, rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangka kesatuan dengan konstitusi merujuk Dekret Presiden 5 Juni 1959. C. Protes kecil para utusan. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada beberapa utusan yang datang dari Indonesia bagian timur untuk menyampaikan keberatan terkait bunyi sila pertama Pancasila. Beberapa utusan tersebut diantaranya Samratulangi, wakil dari Sulawesi Tajoninor, dan Pangeran Nor, wakil dari Kalimantan, Ketut Puja, wakil dari Nusa Tenggara, dan Katut Hari, wakil dari Maluku. Menanggapi protes kecil ini, pada sidang PPKI pertama yang digelar 18 Agustus 1943, Hatta pun mengusahakan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan kalimat itu sebelumnya telah dikonsultasikan bersama empat tokoh Islam, yakni Usman Singodimedjo, Wahid Hasim, King Bagus Hadikusumo, dan Tengku M. Hasan. Semua tokoh ini menyetujui pembukaan kalimat tersebut. Alhasil, para penetapan rancangan pembukaan sekaligus batang tubuh UUD 1945 pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila pun diterapkan sebagai dasar negara Indonesia. Setelah itu, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah diterima oleh semua pihak bersifat final.